Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayu Setiaji dengan NPM 23 12 61 20 90 15, dan di sini saya akan membahas penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah proses evaluasi yang dilakukan terhadap karyawan untuk mengukur sejauh mana mereka mencapai tujuan dan standar kinerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Melibatkan pengukuran terhadap pencapaian target, kompetensi, kemajuan, dan kontribusi yang telah dilakukan oleh karyawan dalam pekerjaannya. Penilaian kinerja adalah proses sistematis yang digunakan oleh organisasi untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja individu atau tim kerja dalam mencapai tujuan, target, dan standar yang telah ditetapkan. Ini melibatkan pengumpulan data, analisis, dan umpan balik yang bertujuan untuk memberikan informasi yang berguna bagi pengembangan karyawan, pengambilan keputusan tentang promosi, kompensasi, dan pelatihan lanjutan. Faktor-faktor yang sering dipertimbangkan dalam penilaian kinerja karyawan seperti kualitas pekerjaan, kuantitas pekerjaan, kemampuan kerja tim, inisiatif, dan keterampilan, kemampuan belajar, kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur, kehadiran dan ketetapan waktu, pemecah masalah, kemajuan karir, dan faktor-faktor lainnya. Industri dan tujuan penilaian kinerja ditetapkan oleh perusahaan. Penilaian kinerja bertujuan memberikan umpan balik kepada karyawan dan membantu mereka meningkatkan kinerja di masa depan. Manfaatnya termasuk pengembangan karyawan, penentuan kompensasi, pengambilan keputusan promosi, identifikasi kebutuhan, pelatihan, pemeliharaan, pengelola kinerja organisasi, dan peningkatan komunikasi. Menjadikan penilaian kinerja alat penting dalam manajemen sumber daya manusia untuk meningkatkan kinerja individu dan organisasi. Elemen indikator penilaian kinerja dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan dan konteks organisasi, namun beberapa contoh umum termasuk: 1. Kualitas pekerjaan, tingkat ketepatan, keakuratan, dan kualitas hasil kerja yang dihasilkan oleh karyawan. 2. Kuantitas pekerjaan, jumlah pekerja atau output yang dihasilkan oleh karyawan dalam periode waktu tertentu. 3. Kehadiran dan ketepatan waktu, tingkat kehadiran karyawan dan ketepatan waktu dalam penyelesaian tugas-tugasnya. 4. Kemampuan kerja tim, kemampuan karyawan untuk bekerja sama dan berkontribusi dalam tim. 5. Inisiatif, kemauan dan kemampuan karyawan untuk mengambil inisiatif dalam melakukan tugas-tugas tambahan atau proses kerja. 6. Keterampilan interpersonal, kemampuan karyawan untuk berkomunikasi dengan baik, membangun hubungan yang baik, dan berkolaborasi dengan orang lain. 7. Kemampuan belajar, kemampuan karyawan untuk memperoleh dan menguasai pengetahuan baru, keterampilan, dan kompetensi yang diperlukan untuk pekerjaannya. 8. Pemecah masalah, kemampuan karyawan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah yang muncul dalam pekerjaannya. 9. Kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur, ketaatan karyawan terhadap kebijakan perusahaan dan prosedur yang telah ditetapkan. 10. Pencapaian tujuan, kemampuan karyawan untuk mencapai tujuan individu atau tim yang telah ditetapkan. 11. Kemajuan karir, perkembangan dan pertumbuhan karyawan dalam peran dan bertanggung jawab selama periode penilaian. Dan yang tadi hanya beberapa contoh elemen indikator penilaian kinerja yang dapat digunakan oleh organisasi untuk mengevaluasi kinerja karyawan. Namun, terdapat juga beberapa metode yang dapat digunakan dalam penilaian kinerja karyawan. Di antaranya yaitu penilaian langsung oleh atasan. Atasan akan secara langsung mengevaluasi kinerja karyawan berdasarkan pengamatan mereka sehari-hari. 2. Metode skala peringkat, karyawan dinilai berdasarkan peringkat mereka dalam berbagai aspek kinerja yang ditetapkan, misalnya dari skala 1 hingga 5. 3. Metode penilaian grafik, kriteria kinerja karyawan digambarkan dalam bentuk grafik yang memungkinkan untuk menilai kinerja mereka dalam berbagai area. 4. Metode penilaian 360 derajat, karyawan dinilai tidak hanya oleh atasan langsung tetapi juga oleh rekan kerja bawahan dan bahkan diri sendiri. 5. Metode penilaian berbasis kompetensi, karyawan dinilai berdasarkan kemampuan dan kompetensi yang secara spesifik yang relevan dengan pekerjaan mereka.
6. Metode penilaian berbasis hasil. Karyawan dinilai berdasarkan hasil atau pencapaian yang telah mereka capai dalam mencapai tujuan dan target yang ditetapkan oleh perusahaan atau organisasi. 7. Metode penilaian berbasis perilaku. Karyawan dinilai berdasarkan perilaku dan sikap mereka di tempat kerja, seperti kerjasama, inisiatif, dan komunikasi. 8. Metode penilaian berbasis penugasan. Karyawan dinilai berdasarkan proyek atau tugas spesifik yang mereka selesaikan. 9. Metode penilaian berbasis kinerja. Karyawan dinilai berdasarkan pencapaian kinerja mereka dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Dan itulah beberapa penjelasan dari saya tentang penilaian kinerja. Dan apabila ada salah kata dan ucapan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri bila bisa bil haq. Astagfirullah khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.